Radio Silaturahim untuk Islam yang satu, untuk Indonesia bersatu. Masih bersama kami Ikhwan dan Akhwat. Saya Bagus. Narasumber kita di siang hari ini Ustadz Hakim As-Sufyani. Pembahasan tema kita tentang perbaikan diri. Dan ada beberapa pertanyaan baik via WhatsApp maupun via SMS yang sudah masuk. Pertanyaan selanjutnya Ustadz, ini ada Ibu Liza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang disampaikan via WhatsApp oleh Ibu Liza. Ustadz Hakim, bagaimana dengan orang yang rajin sekali menyuruh atau mengingatkan orang lain beribadah atau sholat, tapi dirinya sendiri meninggalkan perintah Allah? Bagaimana hukum bagi orang yang seperti ini, Ustadz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Jadi wahai orang beriman, kenapa kalian berkata tapi kalian tidak bertindak? Artinya gini, kesimpulan dari ayat ini bahwa kalau kita selalu suruh orang berbuat tapi kita nggak pernah berbuat atau mengamalkan apa yang kita sampaikan, akan datang waktu yang pertama efeknya kepada mad'u yang menerima dakwah, akan datang waktu tidak ada respon terhadap orang tersebut. Tapi dosa bagi orang yang berdakwah, kabura maqtan 'indallahi an taquluna ma la taf'alun. Bagi orang yang berbicara, ingatkan orang yang lain tapi dirinya dia enggak melaksanakan perintahnya, itu dosa luar biasa. Di sini ada krisis. Krisis apa? Krisis ada sebagian manusia hobi berbicara, tapi dia enggak mau intervensi diri, enggak mau perbaiki diri. Kenapa ada hal ini? Menurut saya ada satu, karena al-jahl. Apa itu? Kebodohan. Karena orang yang punya ilmu, dia harus mengamalkan ilmunya. Jika ada orang punya ilmu, selalu bertausiah, tapi tidak mengamalkan dirinya, siapapun dia jahil. Oleh karena itu iblis kan alim. Tapi dinamakan di tingkat ulama as-suluk jahil atau orang yang bodoh. Kenapa? Karena tidak mengamalkan. Faktor utama al-jahl. Faktor kedua al-murahaqah. Tidak ada kedewasaan. Karena tidak layak bagi orang yang berdakwah tapi dia enggak melaksanakan apa yang dia sampaikan. Tidak ada kedewasaan atau tidak matang. Oleh karena itu bagaimana caranya? Harus ada ilmu, harus ada kedewasaan berdakwah, dan Allah berikutnya bagaimana caranya? Kita harus membuka hati, membuka akal orang tersebut supaya melaksanakan perintahnya. Dan ini bahaya. Kenapa terjadi hal seperti ini? Karena dakwah ini jadi pekerjaan. Jadi banyak orang dia latihkan dirinya ceramah, latihkan dirinya tausiah, selalu hafal ayat Al-Quran. Kenapa? Karena targetnya dapat amplop. Bukan targetnya untuk menamal. Jadi dakwah sebagai pekerjaan. Pekerjaan aja. Oleh karena itu dia nggak pusing dia amal atau tidak. Yang penting dia bisa bicara depan umum. Tidak peduli apakah kemudian umat akan berubah atau tidak. Yang penting kan amplopnya isinya sesuai ta'rif yang dia sampaikan. Oleh karena itu di sini terjadi krisis. Terjadi krisis apa? Orang udah nggak menghargai para ulama lagi. Akhirnya orang yang berdakwah itu nggak pusing. Kan kadang-kadang saya sering ikut acara dakwah itu jadi kayak lomba ceramah gitu. Jadi dalam satu tempat ada 3 kiai atau 3 ulama ceramah 1 jam 2 jam, lomba. Bukan yang kita kejarkan isi yang bermanfaat, tapi bagaimana caranya masing-masing ini mau menunjuk bahwa dia lebih pintar berbicara, lebih menarik, dan ini bahaya yang harus diperbaiki. Oleh karena itu kita ingatkan diri kita yang berdakwah atau yang menerima dakwahnya, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang beriman, jangan kalian berkata tapi kalian tidak berbuat apa yang kalian sampaikan. Dan ini perlu latihan, perlu proses, perlu keikhlasan, perlu keyakinan bahwa jika kita berdakwah dan kita melatihkan diri, kita berikhlas, kita berikhtiar, insyaallah sesuatu yang susah lama-lama akan mudah, bahkan bukan mudah, akan menjadi indah yang akan kita nikmati di kemudian hari. Oleh karena itu, hal berikutnya atau kesimpulan berikutnya,
kita, Ibn Abbas atau Aisyah radhiyallahu anha, saya lupa, mereka bilang kunna nadrus fil yawm 5 ayat. Setiap hari kita belajar 5 ayat dan kita amalkan. Jadi kita nggak perlu sehari baca berapa ini, tapi fokus. Cukup hari ini, contohnya tadi saya bilang di kampus, hari ini kita gerakan la taghdab, jangan marah. Besok gerakan pergi ke masjid kapanpun Anda dengar azannya. Lusanya, jika ada orang yang datang kepada Anda minta bantuan, laksanakan selama Anda mampu. Kita harus, artinya bagaimana caranya ada inovasi atau ada kreatif di tingkat umat dakwah ini. Jangan hanya fokus ke satu wilayah, selalu zikir-zikir wajib. Dan umat Islam udah pandai berzikir. Tapi bagaimana caranya ada gerakan bahwa jangan marah. Terus gerakan hargai suami atau gerakan hargai istri. Gerakan menerima kelebihan dan kekurangan. Gerakan kejujuran, gerakan keikhlasan, gerakan mengaku kesalahan. Produk ini banyak yang harus kita sebarkan di umat Islam supaya ada inovasi dan ada kreatif di umat Islam, supaya ulama ini jangan krisis. Untuk ada tausiah dia harus paksakan diri bahas masalah itu aja. Karena supaya umat Islam ini ada pilihan dan sama-sama anak muda atau orang tua, generasi masing-masing punya pekerjaan untuk kebaikan umat Islam. Saya rasakan seperti itu. Ya, padahal persoalan di sekitar kita begitu banyak dan tentunya di sini dituntut kreativitas. Betul. Kreativitas para ulama, kreativitas umat agar Islam ini bisa lebih dinamis begitu saja. Baik Ustadz, ini ada Dimas di Depok ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz, bagaimana ada orang yang sholatnya jarang, sedangkan amalan yang dihisab pertama kali adalah sholat, namun waktu sakaratul maut dia mengucapkan la ilaha illallah sampai menutup mata. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kalau kita selalu melihat kezahirannya, bahwa amal yang pertama yang akan Allah tanyakan adalah salatnya. Jadi kalau dia ucapkan la ilaha illallah sampai mati, itu bukan apakah dia mati sakaratul maut yang terakhir waktu dia ucapkan atau tidak, kan yang tahu wilayah itu wilayah Allah gitu. Tapi barang siapa salat, maka Allah akan menjaga salatnya gitu kan. Barang siapa bersalat maka Allah akan menjaga salatnya. Artinya kalau Allah jaga salatnya, waktu menamalkan dia meninggal, pertanyaan pertama ditanya salatnya lulus atau tidak. Dia enggak salat, enggak mungkin Allah kasih bantuan supaya dia bisa bilang la ilaha illallah. Walaupun menurut kita dia bilang la ilaha illallah, tapi apakah dia waktu berhenti bilang la ilaha illallah dia mati atau tidak? Yang tahu sakaratul maut yang final bukan kita, tapi Allah. Oleh karena itu bukan menjadi dasar. Wallahu alam. Baik. Dimas di Depok. Ini jadi bukan dasar. Mungkin bisa saja pendengaran kita terganggu atau mungkin kita salah mendengar begitu Ustaz ya. Baik Ustaz, ada pertanyaan dari Bunda Alfi di Singapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya punya 2 pertanyaan Ustaz. Yang pertama, ini mungkin di luar tema Ustaz. Apa keutamaan dari puasa Daud? Yang kedua, bila sedang menunaikan puasa Daud terus di hari pertengahan, apa boleh diniatkan sekalian? Mohon penjelasannya Ustaz. Sebenarnya Islam itu punya wilayah kerja. Jadi ada orang bilang, ya Rasulullah saya mau puasa. Ada wilayah puasa 1 bulan. Silahkan habis tenaga ini 1 bulan. Ada orang masih punya semangat. Dalam Islam ada puasa Senin Khamis. Ada orang mau semangat lagi. Dalam Islam ada puasa 3 hari ayam tasyrik ya. Terus ada orang suka puasa. Oleh karena itu Islam ada produk. Artinya apa? Dari puasa-puasa ini bagi saya Islam ini luar biasa. Kan enggak ada orang yang suka puasa. Ada orang puasa Ramadan udah susah. Ada orang bilang sama saya, Ustadz saya ini kalau lapar enggak kreatif. Tapi kalau lagi kenyang kreatif ya. Ini masing-masing punya pikiran. Jangan kita paksakan umat ini harus semuanya puasa.
Setiap hari mati semua nih, nanti kan nggak ada kreatif. Ada yang mampu atau tidak? Tapi puasa Daud adalah menurut saya level luar biasa. Jadi ada orang udah lulus di tingkat Senin Khamis, Ramadan, Senin Khamis, ayam Tashriq, tapi dia masih kuat. Makanya dikasih produk yang puncak yaitu puasa Senin, puasa Daud. Ya. Afdal yani ini ada sebenarnya puasa Daud latar belakangnya. Ada orang mau puasa setiap hari. Rasulullah bilang jangan karena nggak akan mampu. Walakin som Daud itu som yaum iftar yaum. Pahalanya luar biasa. Tentu kalau orang berhasil untuk menahan kelaparan dalam setengah kehidupan dia itu bukan main. Nah, tapi di sini harus sering memperbaiki niatnya. Supaya puasa itu menjadi kebiasaan satu. Harus sering ada membarui niatnya, memperbaiki keikhlasannya. Berikutnya, bakal boleh dirubah niatnya kalau setengah hari. Kalau dirubah dari sunnah ke sunnah boleh. Tapi berubah dari sunnah ke fardnya itu nggak boleh. Ini menurut ulama fikih dan bagi saya itu nggak terlalu ada yang bilang berubah niat dari tingkat sunnah ke sunnah boleh. Tapi berubah niat dari sunnah ke fard itu nggak boleh. Oleh karena itu puasa Daud sesuatu yang menarik. Atau menurut saya produk yang tersedia. Mau makan apa? Silahkan. Mau puas di puasa Daud silahkan. Tapi yang tidak puasa Daud jangan disalahin. Atau jangan merasa itu nggak bagus. Dan jangan merasa berujub. Kalau lagi puasa Daud jangan merasa wah saya ini hebat karena saya mampu puasa Daud. Anggap puasa Daud adalah sebuah skala latihan supaya Anda bisa punya kesabaran dan punya kemampuan untuk memperbaiki diri. Allahu alam. Allahu alam. Baik. Kemudian pertanyaan yang kedua, Ustaz, ini sedang menunaikan puasa Daud terus di hari pertengahan. Apa boleh diniatkan sekalian? Diniatkan maksudnya makanya itu tadi saya bilang dirubah. Jadi niatnya dua niat. Kalau niatnya Senin Khamis sama niat yang lain, sunnah sama sunnah boleh. Tapi niatnya sunnah sama fard, di sini ada sebagian ulama yang bilang enggak boleh. Artinya al-intiqal, pindah dari niat sunnah ke fard itu yang tidak boleh. Tapi itu maksud pertanyaannya, apakah boleh dirubah niatnya gitu ya? Iya. Dari sunnah ke sunnah. Jadi dalam satu puasa dua amalan ya. Itu boleh kalau sunnah. Tapi kalau fard itu ada perbedaan antara para ulama dan saya cenderung kalau berubah niat dari sunnah ke fard itu enggak boleh, harus fard diniatkan dari pagi hari bukan dari tengah hari gitu. Baik. Dari Bunda Alfi di Singapura kita ke hamba Allah Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya taklim, tapi guru hati kami malah sering ketakutan karena rasanya musuh kita kok malah umat Islam itu sendiri, Ustadz. Karena politik. Kalau saya berhenti cukup di rumah, tapi tetap menjalankan waktu sebaik-baiknya karena Allah. Hati saya malah tenang. Ingin saya tanyakan, dosakah saya karena saya berhenti taklim gitu ya? Kalau yang saya tangkap Ibu, dan saya cukup mendengarkan tausiah dari radio. Bagaimana Ustaz? Menurut saya manusia ini harus normal bertaklim dan berdakwah. Enggak boleh berhenti dakwah dan taklim. Hanya kita harus lepaskan taklim tersebut itu dari visi-visi yang lain. Dari visi politik, dari visi kekuasaan, dari visi-visi yang tidak sehat. Enggak boleh kita berdakwah tetap. Qala rabbi inni da'awtu qaumi lailan wa nahara, berdakwah di rumah, di jalan. Tapi jangan berdakwah tapi mengkorbankan orang yang lain. Jadi dakwah itu pekerjaan, bagi dakwah sore dakwah, malam dakwah, tapi suami enggak diurus, istri enggak diurus, anak enggak diurus, pekerjaan enggak diurus, itu salah. Harus ada seimbangan. Ada keluarga itu punya hak, anak punya hak, saudara punya hak, tamu punya hak, fisik punya hak. Harus ada keseimbangan. Oleh karena itu enggak boleh ada istilah berhenti dakwah. Kita harus tetap berdakwah, tetap berjuang, tetap maju terus. Tentu enggak mungkin ada orang berdakwah langsung lancar. Nah, karena resiko dari berdakwah akan ada fitnah, akan ada dibilang Syiah, dibilang Sunnah, dibilang terima duit, dibilang banyak, itu resiko.
Bagi saya 10 tahun yang lalu sensitif. Sekarang terserah mau bilang apa. Yang penting kita diri kita lillahi ta'ala totalitas, terserah mau kata orang itu. Oleh karena itu jangan berhenti berdakwah. Kedua, kalau kita mau cari dakwah yang enak tinggal tidur di rumah, ngaji buku, debat amplop kan gampang itu. Dan ini banyak. Tapi nggak seru. Karena Allah Subhanahu wa taala itu memancingkan Anda berdakwah, Allah mancing energi Anda supaya keluar lewat masalah. Tapi sekarang lagi nggak ada masalah, tenang. Tapi begitu ada masalah, power keluar. Ada kreatif, ada inovasi. Oleh karena itu, masalah yang dihadapi sama manusia itu yang terbaik. Karena Allah merasa ini manusia punya power, punya kekuatan. Tapi kalau semuanya lancar, itu kekuatan dan power itu nggak akan keluar. Oleh karena itu, dakwah itu harus dijalani. Resiko dari dakwah tersebut akan terjadi fitnah, akan ada ujian. Anda harus menikmati, Anda harus menjalani terus. Yang penting jangan cari di situ tujuan kekuasaan, atau ini diperhatikan, atau ini dihormati, atau ini menarik perhatian masyarakat. Wah, sekarang ulama ini lagi tren, jadi artis terkenal. Itu salah, harus diperbaiki. Bahwa ulama itu enggak suka dipuji, enggak takut, enggak marah dikritik. Ulama itu enggak mengutamakan dirinya, tapi mengutamakan mengutamakan umat Islam. Dan saya sarankan ulama itu jangan selalu cari komplek. Jadi ada sebagian ulama kalau namanya ada masalah terus. Kerjaannya hanya dikaitkan sama rusuh atau sama hal-hal yang negatif. Salah. Ulama itu harus membawa ketenangan, harus membawa keindahan, harus membawa kedamaian. Itu yang dibutuhkan umat Islam. Jadi kenapa di masjid ada menara? Artinya itu tanda. Kalau kita mau ke masjid ada menaranya. Dan di masjid itu pasti ada tempat yang kita bisa wudu. Alamat jelas. Ulama itu harus menjadi alamat jelas buat masyarakat, buat orang awam. Kalau mau berdakwah, mau tenang, mau ada masalah, harus lari ke masjid. Bukan kabur dari masjid. Ini harus diperbaiki. Oleh karena itu, umat Islam ini memang harus banyak belajar. Dan jika umat Islam merasa dirinya udah pintar, itu bahaya. Jika ulama, saya selalu berkata kepada diri saya, dimanapun saya berada, saya harus mempunyai jiwa murid. Kalau kita punya jiwa guru, bahaya. Jadi kita udah nggak mau belajar, nggak mau dengar masukan, nggak mau dikritik, selalu merasa apa yang kita sampaikan itu final. Dan di sini akan dipuji sama orang yang lain. Akhirnya terjadi kepanatikan, terjadi kehancuran, terjadi kesalahan, terjadi ego atas nama Islam atau egonya manusia. Oleh karena itu di fikih saya menulis satu buku, egonya manusia atas nama Islam. Sebenarnya bukan Islam, tapi atas nama Islam. Atas nama Islam. Ini yang bahaya yang harus dibongkar dari ulama. Wallahu alam. Baik. Lalu bagaimana Ustadz agar kita bisa tetap istiqomah dalam berdakwah? Saya tadi di langkah kedua berkata manusia. Manusia ini harus tetap dirawat. Seperti kita rawat kendaraan kita atau barang apapun. Oleh karena itu, supaya tetap istiqamah harus tetap punya guru. Nah, guru atau ada halaqah atau ada jamaah. La Islam illa bi jamaah. Contohnya di radio, di majelis ta'lim harus ada guru dan harus ada jamaah. Kenapa? Karena saling mengingatkan. Wal asri innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi illa alladziina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw. Oleh karena itu menurut saya yang pertama Quran, kedua guru, ketiga jamaah. Enggak mungkin ada orang bisa istiqamah tanpa jamaah. Jamaah ini difasilitasi lewat masjid. Masjid itu punya kerja. Apa kerja masjid? Itu harus mengingatkan. Maaf, kalau kita uraikan salat Jumat. Salat Jumat itu sebenarnya laporan mingguan. Apa yang terjadi di masyarakat, apa yang harus diperbaiki, yang harus disampaikan sama yang khutbah Jumat. Jangan yang khutbah Jumat membahas sesuatu yang tidak ada di masyarakat. Oleh karena itu, langkah untuk menjaga istiqamah dalam dakwah, yang pertama kita harus ikhlaskan, kedua harus kita merasa butuh, ketiga harus mensadari bahwa diri kita diri yang bermaksiat, diri yang bersalah, diri yang gagal. Terus keempat harus kita yakini. Harus kita yakini bahwa janji Allah yang ada dalam Al-Quran,
Kalau kita yakinkan insya Allah akan tercapai. Yang berikutnya harus berjamaah. Gak mungkin ada amal atau dakwah atau apapun jalan tanpa ada jamaah. Allahu alam. Baik. Kita ke pertanyaan selanjutnya Pak Ustadz dari Bunda Ratih di Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika di luar tema. Saya berumur 24 tahun. Orang tua saya berpisah sejak saya umur 5 tahun. Dan saya tinggal bersama ibu saya. Ayah saya tidak pernah menafkahi saya dan tidak pernah bertemu dengan saya sejak ayah dan ibu saya berpisah. Apakah nanti ketika saya akan menikah, wali saya tetap ayah saya, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran ila yaumiddin. Kalau kita kembali ke teks fikih, kan di sini orang tuanya harus yang menikahkan dia. Lepas dari ini kan harus kita berpisah antara jasa orang tua ibu ini sama perawatan. Ada yang namanya perawatan atau tarbiyah. Ada dia mempunyai hak orang tuanya menikah anak tersebut tetap. Kecuali kalau beliau melepaskan. Dan menurut saya ini masalah teknis. Dikembalikan ke musyawarat, bukan menjadi harga mati. Kadang-kadang di umat Islam masalah fikih itu jadikan harga mati. Ini tinggal komunikasi sama orang tuanya gitu. Bahkan dia enak datang nggak? Orang 19 tahun nggak urus anaknya, enak datang atau tidak? Jadi bukan masalah surga dan neraka bagi saya. Tapi masalah musyawarat, masalah afdal, layaknya beliau nikahin atau tidak. Kalau beliau bersedia datang menjadi wali berarti kan ada etika baik. Berarti kita harus menghargai etika baiknya, kasih haknya, lepas. Kalau dia nggak urus itu kan dosa dia sama Allah, wallahu alam. Baik. Ini kebijaksanaan ya, lepas dari masalah fikih. Karena kadang-kadang masalah fikih itu membuat perselisihan yang tidak penting sehingga umat Islam berpecah, saling menhujatkan, saling merasa wah ini nggak boleh kan nggak nafkahi. Akhirnya terjadi hak orang tua hilang, ini haknya hilang. Kalau dia mau datang, berarti kan udah ada etika baik. Dan insya Allah kalau ketemu akan terbuka hatinya, insya Allah besok kan transfer duit terus. Amin. Jadi musyawarah dulu begitu ya. Jadi jangan ditarik ke fikih dulu begitu Ustaz ya. Baik, karena ini memang masalah komunikasi sebenarnya. Komunikasi. Baik, ada Bunda Ari Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, apa yang harus saya lakukan? Kejujuran saya dalam sebuah instansi pekerjaan menjadikan kerugian buat saya. Saya dikeluarkan atau di PHK, mohon pencerahannya. Ini sudah jujur, tapi kemudian kehilangan. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Kejujuran itu kan dalam Islam ada dua pilihan. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau mukmin kepada Allah dan kalau kejujuran itu diungkap, ya dia diam untuk menjaga nafkah keluarga. Jangan di sini kita mengorbankan keluarga. Akhirnya di sini lihat maslahatnya. Kalau kejujuran itu menentukan agama, akidah, hal-hal yang prinsip itu nggak boleh main-main, harus jujur. Tapi kalau dia hal yang tidak berakidah, bukan kita suruh dia bohong, tapi diam. Diam. Falyaqul khairan aw liyasmut. Tapi kalau dia pekerjaannya di satu tempat, dia bekerja, kalau dia jujur, itu baik untuk akidahnya. Yang penting jangan mengganggukan tiga hal. Akidahnya, 2 Qur'annya, 3 sunnatnya, 3 hal itu. Tapi kalau lepas dari 3 hal itu, di situ menurut saya fleksibel ya. Di sini lebih bagus diam. Falyaqul khairan aw liyasmut, daripada banyak bicara, sok jujur akhirnya korbankan keluarga. Di sini kan yang bisa ukur bahaya dari kejujuran dia. Kalau dia jujur demi agama, demi Quran, demi sunnat itu wajib. Tapi kalau dia hanya jujur dalam hal yang tidak ada imbasnya ke agama dan sunnat, itu lebih bagus dia diam, yang penting dia bisa menghasilkan kerjaan yang halal buat keluarganya. Dan saran saya, ardullah wasi'ah, dunia ini luas. Jadi jangan dia memaksakan diri bekerja di sesuatu yang tidak dia merasa nggak benar, merasa tidak sehat. Cari, insya Allah kalau ada niat yang baik untuk mencari rezeki yang halal, Allah akan membuka jalannya. Tapi perlu proses.
Jadi nggak mungkin besok berdoa, besok dapat pekerjaan, perlu proses. Semua sesuatu awalnya agak susah dan pahit. Tapi kalau kita fokus dan menikmati, insya Allah akan menjadi indah. Tergantung pribadi kita mensikapkan sesuatu tersebut atau kita menjalaninya. Gak ada sesuatu yang indah langsung. Kalau sesuatu yang indah langsung, kita semuanya akan kejar gitu. Kalau stres menyelesaikan masalah, kita stres semuanya. Kalau pusing menyelesaikan masalah, kita pusing semuanya. Tapi ini semua perlu proses. Kalau ke rumah sakit, langsung dikasih obat sehat, kita semuanya ke rumah sakit. Tapi operasi perlu waktu, sakit, baru berapa waktu lama baru sembuh. Itulah hidup dan harus disadari sama kita. Gak ada sesuatu yang bisa konfirmasi, tapi perlu proses. Wallahu alam. Baik, jadi tidak ada sesuatu yang instan. Semuanya perlu proses gitu. Ya. Baik, mungkin juga buat Ibu Ari jangan terlalu bersedih. Mungkin ini cara Allah untuk mengeluarkan Ibu mendapatkan rezeki yang lebih baik dan tetap menjaga istiqomah dalam kejujuran. Gitu. Baik, Ustaz, tidak terasa Ustaz, kita sudah berada di penghujung acara. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi tausiah bersama Ustadz Hakim As-Sufyani dalam tema kita di siang menjelang sore hari ini tentang perbaikan diri. Ustadz, sebelum berpisah ada kesimpulan? Ya, saya ingin di siang hari ini ajak beberapa hal ya. Pertama, harus kita merasa sakit atau merasa bahwa kita butuh supaya kita mau berobat. Kedua, harus kita yakini harus kita yakini terhadap janji Allah dalam Al-Quran. Kalau kita berubah pasti ada kebaikan. Ketiga, harus kita mempantaskan diri supaya terima bantuan dari Allah. Keempat, langkah berikutnya kita harus yakin bahwa semua hal yang Allah kasih kepada kita, baik menurut kita, buruk menurut kita, itu yang terbaik. Kita harus jalani, kita harus nikmati, kita harus istiqamah. Berikutnya kita harus arahkan diri kita dari perasaan, Islam perasaan ke Islam intelek. Karena yang bikin kita capek perasaan ini terus. Selalu beribadah perasaan. Kalau lagi semangat, zikir terus. Tahu-tahunya tidur terus. Harus ada keseimbangannya. Insya Allah, kalau kita sekarang punya satu rumah, setiap hari kita periksa rumah itu. Pasti kita yang bocor kita perbaiki, yang rusak kita perbaiki. Lama-lama rumahnya rapi. Sekarang sejauh mana kita punya waktu untuk memperbaiki hati kita dan rumah tangga kita atau diri kita, insya Allah kalau kita maksimalkan, Allah akan membantu kita. Wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ikhwan dan akhwat, demikian tausiah siang kita di hari ini bersama Ustadz Hakim As-Sufyani. Saya Abi Agus, ditemani pejuang dakwah ada Ondi Saputra, kemudian ada Yusuf Subangkit dan ada Zen di Sucara Sel TV. Undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Li khamsatun ukfi bihi nar al-jahim al-hatima al-mustafa wal-murtada wa ibnahuma wa Fatima. Li khamsatun ukfi bihi nar al-jahim al-hatima al-mustafa wal-murtada wa ibnahuma